Assalamualaikum, hai guys. Sekarang aku tuh lagi ada di Tokyo Riverside Apartemen, dimana ini salah satu apartemen yang sekarang lagi laris-larisnya banget ya. Banyak banget yang tinggal di sini. Dan ini tentunya ada di daerah B. Dan hari ini aku mau review salah satu kamarnya yang kece abis interiornya. Nah, ini tuh ukurannya sendiri sekitar 40 meter persegi. Kita akan review dulu dari pertama. Setelah kita masuk, kita akan melihat nih. Di sini ada beberapa yang belum dimasukin furniture-nya. Contohnya ada kulkas di sini. Ini biasanya akan ditaruh kulkas, kemudian juga biasanya ditaruh seperti microwave. Dan di sini kita melihat ada kompartemen juga untuk barang-barang. Dan di sini kita melihat nih alat-alat tempat masaknya. Nah, kitchen setnya sendiri nih, yang paling aku suka kalau kitchen set itu tuh berbahan nih. Apa bahannya? Yes, betul sekali. Bahannya marmer. Karena kalau marmer tuh ya udah kelihatan bersih. Kemudian juga kuat banget, tahan lama. Itu yang aku suka. Nah, anyway, sebagai informasi juga nih, penghuni di sini itu berjumlah sekitar 5 orang. Nah, gimana si ibu ini tuh hobi masak, jadi pengen punya lokasi untuk memasak yang lebih luas. Nah, makanya dari Hari Karya membuat area masaknya dari ujung sana sampai ujung sini dengan sink atau tempat cuci piringnya nggak terlalu lebar, biar tempat memasaknya yang lebih lebar, gitu guys ya. Di sini tuh yang aku suka dari bahan-bahannya. Pertama nih, tuh memudahkan kita banget kalau untuk cuci piring. Kemudian juga di sini ada haknya juga. Dan nah, yang paling penting juga di sini nih, kompartemen yang ini nih yang aku suka adalah buat rak-rak tempat piringnya. Dan gak perlu harus keluarin lagi air-airnya, karena air di sini tuh bisa jatuh langsung ke bawah sini. Gitu guys. Nah, atau bisa juga langsung masuk sini nih. Ini salah satu multifungsi banget, dimana satu area untuk mengeringkan piring, tapi juga multifungsi dengan lemarinya. Gitu. Oke, setelah ini kita akan review lagi beberapa kompartemen lagi. Di sini ada lemari. Nah, untuk pemilihan lemari ini ya, ini cara-cara buka lemari itu banyak pilihan-pilihannya. Nah, tapi yang paling aku suka itu seperti ini nih. Cukup begini aja. Ada juga yang cuma ditempel pakai engsel-engsel udah engsel kuat, tapi ada juga yang pakai di sini tuh penitih cap, apa ya namanya? Pin ya. Push on. Nah, ada yang juga push on. Tapi kalau aku suka yang kayak gini nih. Simple. Oke. Bisa dilihat nih teman-teman semuanya. Di sini dengan engsel-engselnya kuat, dan kita juga sebenarnya bisa menyesuaikan dengan keinginan kita. Kalau misalkan pengen 2 sekatnya, 3 sekatnya, tergantung kebutuhan dan tergantung keinginan teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Di sini otomatis punya kompor. Kompornya itu kompor tanam, biar menyesuaikan dengan areanya dan juga bisa bikin jadi lebih kece dan simple tentunya. Untuk kompor tanam sendiri sebenarnya bisa juga dipanjangin segini, tapi sayang mungkin jadi area untuk motong-motong, untuk masakan jadi lebih sempit. Jadi dengan lebih simple, minimalis dengan memanjang seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Kamu bisa juga masukin cooker hood. Oke, ini ada cooker hoodnya. Cooker hood ini tuh udah pasti nih. Di sini kita tutupin juga. Kenapa? Karena agar ada jalur juga di atas untuk asapnya. Oke, tuh di sini udah ada 2 kompartemen juga. Nah, ini dengan luas 40, ini tuh bisa memanfaatkan banget tempatnya jadi lebih kece. Jadi kalau teman-teman tahu, ini aslinya ya, ini tuh adalah beton. Nah, kemudian Hari Karya bikin caranya gimana biar si beton ini tuh jadi lebih estetik. Akhirnya pakai partisi seperti ini, wall panel, pakai wall panel seperti ini, yang jadinya lebih kece dan nggak terlihat monoton. Lalu karena ini luasnya juga sampai ke dalam sana tuh,
Jadi kita bisa gunakan nih luas ini tuh mungkin nanti kalau ada rice cooker atau mungkin bahan-bahan makanan bisa taruh di sini biar tidak terlalu kelihatan berantakan. Nah, mungkin di sini juga bisa taruh bahan-bahan makanan. Dan yang ini yang kita bisa lihat di sini untuk gas dan barang-barang mungkin yang tidak terlalu pengen terlihat seperti panci-panci atau mungkin katel dan lain-lain yang gede bisa ditaruh di sini. Kemudian si gasnya bisa kita pojokin ke dalam. Kita tarik. Nah, laci yang pertama udah pasti Adhikaria selalu memberikan kenyamanan buat kita semuanya, buat para yang order interior ya. Ini tuh untuk memasak pasti memudahkan banget kalau kita udah ada alat masaknya di laci yang pertama. Jadi misalkan nih yang butuh sendok atau garpu atau pisau, simple banget, tinggal tarik. Untuk laci yang kedua ini bisa ditaruh mungkin alat-alat masak. Begitu juga dengan laci yang ketiga. Kemudian tapi untuk lebarnya sendiri bisa diatur sesuai dengan keinginan. Mungkin cuma pengennya 2 laci doang juga bisa banget. Oke, kita tarik yang selanjutnya. Nah, bagian ini juga sebenarnya bisa menyesuaikan dengan keinginan teman-teman. Lacinya sekatnya ada berapa banyak. Dan kalau biasanya yang aku suka itu dengan sekat-sekat banyak ini tuh kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lainnya, seperti kita bisa taruh juga sepatu di sini mungkin ya. Kemudian kita juga bisa taruh juga alat-alat masak yang lainnya. Sesuai dengan keinginan, bisa banget. Nah, di sini ini bisa menutupi dari sinknya atau jalur pipa pembuangan. Nah, tapi khusus untuk di apartemen ini tuh ya memiliki kewajiban untuk memakai grease trap. Nah, nanti pihak Adhikaria pun akan memasangkan grease trap di sini. Jadi biar pembuangan tuh tersaring di sini, tidak langsung masuk ke tempat pembuangan yang besarnya, gitu. Oke, nah kita juga di sini bisa gunakan untuk tong sampah mini mungkin ya. Jadi nggak terlalu kelihatan tempat sampahnya. Oke, sama. Kalaupun misalkan teman-teman suka yang push on, bisa banget pakai push on. Tapi kalau menurut aku ya, yang tahan lama itu justru seperti ini nih, yang kayak gini-gini nih. Nih dari siku-sikunya, jadi cuma ditarik doang gini. Kemudian juga dengan engselnya, pilihan engselnya seperti ini, soft lock. Jadi tinggal tutup aja, seperti itu, simple. Oke, kita move yuk sini. Nah, area ini tuh merupakan area yang banyak bisa kita gunakan, multifungsi banget. Ini bisa kita pakai untuk area untuk belajar anak-anak, mungkin meja belajarnya, atau kita meja kerja juga bisa. Kita bisa tarik kursinya. Nah, dari sini juga kita bisa melihat. Tuh, bisa ditarik. Kita bisa melihat sunset di sini karena matahari sendiri akan jatuh di sebelah sana, gitu. Oke. Untuk area meja ini tuh kita pakai dengan multifungsi. Ini yang tadi aku bilang multifungsi dan amazing. Yang pertama kita bisa tarik mejanya. Meja ini ukurannya panjang sekitar 1 meteran, ya. Bisa digunakan untuk makan, bisa digunakan juga untuk mungkin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor, dan gak cuma 1 meja, kita bisa mendapatkan 2 meja. Jadi contohnya ini bisa mungkin nanti digunakan untuk di sini untuk menonton mungkin TV atau lain-lainnya. Tapi kita juga punya meja lagi di sini. Nah, tinggal ditarik aja. Bisa jadi meja makan. Jadi dengan pasangan, dengan kursi, tinggal makan seperti ini. Multifungsi banget, dan ini yang membuat aku jadi suka banget kalau tinggal di apartemen ya. Apalagi dengan interior dari Adhikaria, karena nih membuat aku jadi walaupun sedikit
luasnya atau sempit, tapi tidak terlalu menjadi tidak punya aktivitas. Justru tetap banyak aktivitasnya. Salah satunya nih dengan punya beberapa tempat yang nggak perlu harus terlalu kelihatan. Jadi ngumpet-ngumpet gini tapi efektif dan multifungsi. Oke, ini mejanya bisa kita lipat kembali. Nah, justru yang uniknya lagi nih dari kursinya nih. Oke, untuk kursinya sendiri nih multifungsi juga. Jadi bisa diangkat, bisa ditaruh. Mungkin karena di sini tinggal dengan anak-anak suka banyak banget mainan-mainannya, bisa dimasukin ke sini. Atau bisa naruh beberapa perkakas-perkakas, bisa ditaruh di sini juga. Jadi gimana caranya? Walaupun dengan lahan yang nggak begitu luas, tapi bisa punya efektivitas dan fungsional banget. Nah, salah satunya ini nih tuh. Kursinya nyaman banget, dan yang aku suka lagi adalah memakai roda. Nah, roda ini yang nggak bikin lantainya jadi rusak, nggak bikin jadi lantainya jadi cepat kotor. Kita bisa taruh lagi mejanya. Ini pun sama, pakai roda juga. Set. Oke, kita menuju ke bagian ini. Ini yang aku suka juga, punya efektivitas ruangan dan juga yang estetik. Nah, ini dengan lampu-lampu seperti ini membuat ruangan jadi terlihat lebih terang dan juga lebih megah tentunya ya. Nah, di sini kita bisa taruh-taruh mungkin pernak-perniknya, mungkin piala-piala atau mungkin koleksi-koleksi. Dan ini mungkin teman-teman juga melihat kok jauh sih si dispensernya dari kulkasnya. Biasanya kan dispenser sama kulkas deketan ya. Justru ini memanfaatkan ruang. Nah, karena ruangannya nggak begitu besar, karena di sini juga ada beton, jadi memanfaatkan ruang biar estetik, ditaruh di sini. Ya, nah mungkin di sini juga bisa jadi juga ada koleksi-koleksi gelas, jadi tinggal ngambil gelas, tinggal set, udah minum. Oke, nah mungkin teman-teman juga bertanya, terus ini nggak ada ruangan untuk menjemurnya ya? Ada, tenang. Kita tarik dulu nih tirainya. Untuk tirai sendiri bisa request sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya ya. Nah, ada karya memilih untuk roll seperti ini. Oke, kita buka. Nah, di sini ada tempat untuk menjemur voidnya seperti ini, dan juga bisa taruh juga dari AC-nya, kompresor AC di sini. Cukup sih untuk tinggal di apartemen dan nggak terlalu banyak cuci-cucian. Karena kalau misalkan sekarang juga cucian pasti udah pakai pengeringnya. Bahkan di sini juga menyediakan banyak banget laundry-laundryan. Oke, dari tadi kita udah ngomongin tentang ruangan tengahnya, dimana tadi kita udah melihat dari kitchen setnya dan ruang meja makannya. Nah, justru yang paling utamanya ini kita belum melihat tempat tidurnya. Yuk kita lihat. Oke, seperti yang aku bilang tadi, kalau apartemen itu akan ditinggali oleh 5 orang, dimana dengan 3 orang anaknya, dan kita akan melihat dengan luas 40 meter persegi, tapi mempunyai 2 kamar tidur. Nah, yang pertama kita akan melihat kamar tidur utamanya. Silahkan masuk. Yuk. Wow, amazing banget ya. Kamar tidurnya ini tuh berasa banget seperti nginep di hotel. Kenapa? Nih, interiornya ini elegan banget, menarik banget. Dan apalagi nih, yang aku suka nih, panel-panel ini nih. Tuh, wall panelnya, lihat. Dengan bahan-bahan yang ini kombinasi, dimana kombinasi antara HPL motif kayu dan juga HPL motif pabrik ya, atau kain ya. Ini jadi seperti kain tapi ini tuh HPL. Tuh, keren banget nih. Dengan tuh
Apalagi nih dengan hiasan-hiasan dinding seperti ini, menambah elegan dan juga menambah estetik. Ditambahkan juga nih dengan LED dari ujung sana ke ujung sini. Jadi berasa banget kita nginep di hotel. Untuk ukurannya sendiri ini ukuran lumayan besar, sekitaran 180. Oke. Kemudian kalau dari segi pencahayaan, ini tuh apartemen yang mana memberikan pencahayaan di banyak sisi. Seperti tadi kita lihat ya, ada sisi kanan, sisi kiri, bahkan sisi ini juga ada pencahayaan juga. Jadi enak banget gitu. Kita nggak perlu harus menambahkan banyak lampu, tapi pencahayaannya udah terang banget. Yang aku suka lagi, kita naik dulu ya, kita naik ke atas sini. Oke. Mungkin teman-teman akan bertanya, ini apaan sih kak? Oke, kita akan buka. Yes. Nah, ini lemari yang mungkin lemari ini tuh bisa dipakai untuk selain menyimpan pakaian-pakaian, tapi juga bisa menyimpan nih beberapa bed cover, karena ruangan yang bawah ini tuh lebih besar dibandingkan yang atasnya. Oke, tutup. Untuk pemilihan bahannya bisa memakai HPL dan bisa menyesuaikan dengan keinginan teman-teman. Dan Hade Karya kali ini membuat dengan desain HPL-nya berwarna abu-abu kombinasi dengan motif kayu. Untuk motif kayunya ada beberapa pilihan motif-motif kayu, ada yang gelap, ada yang setengah terang, ada yang terang. Nah, dengan warna seperti ini, kombinasi yang pas banget, ciamik banget dan elegan dan muda, ya. Kemudian kita bisa ditaruh juga di sini ada lampu LED. Lampu LED ini tuh emang nggak sejajar semuanya, justru akan menambah kesan estetik banget. Lalu juga yang aku suka di sini rapih. Kenapa? Ini salah satu poin yang dari dulu aku suka banget dengan Hade Karya, yaitu dia selalu memberikan selain estetik, tapi juga kerapihan di setiap sudutnya. Kerapihan ini tuh bisa kita lihat dari misalkan, ada kala kita tuh kalau misalnya colokin alat-alat listrik atau misalkan colokin TV, kabelnya kemana-mana. Justru kelebihan utama nih dari Hade Karya membuat itu semuanya tuh jadi tidak terlihat. Seperti ini, kita nggak melihat di sini kabelnya, justru kita tanamnya di dalam. Bahkan kalau misalkan mungkin nanti teman-teman udah request mau nanti aku mau taruh nih di sini tuh, misalkan kalau dulu ada DVD ya, kalau sekarang misalkan pakai speaker gitu ya. Nah, kita justru bisa request gitu ya, request misalkan nggak harus kelihatan dong untuk soketnya, bisa menyesuaikan keinginan teman-teman. Bisa dari bawah, bisa juga kita umpetin sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Sini ada dua laci. Laci pertama lumayan luas ukurannya. Ini laci kedua juga luas. Kita bisa taruh mungkin remote-nya di sini. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, tempat tidur ini pun ukurannya 180. Tapi gimana caranya biar memaksimalkan ruangan tempat tidur ini tuh? Nah, untuk bagian bawah ini kita bisa manfaatkan. Mungkin kalau teman-teman requestnya pengen naro barang, bisa banget. Tapi kalau misalkan request untuk nambah lagi kasur dong, boleh banget. Seperti ini, kita buat satu kasur lagi. Ini untuk si kecil, yang paling kecil ditaruh di sini. Gitu. Oke. Sip. Nah, bagian ini nih yang aku suka dari kacanya. Kelihatan nih kameramen. Nih, untuk kaca-kaca seperti ini yang jadi lebih estetik, terlihatnya elegan dan I like it. Nah, lanjut yuk, kita kesini. Ini dari lemarinya. Ya, lemari mempunyai
pilihan sendiri. Kalau misalnya kalian suka yang didorong seperti ini, boleh banget, tiru aja. Dan nanti langsung request ke Mas Huda. Oke, untuk ruangannya sendiri yang pasti kalau untuk baju-baju ini ya, biasanya baju sang suami lebih sedikit dibandingkan baju sang istri. Nah untuk itu, kalau misalnya baju-baju istri biasa digantung-gantung di sini. Nah, baju-baju suami bisa dilipat. Nah, dilipatnya dari sebelah sini. Oke, dengan banyak kompartemen di sini, ada mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sangat muat banget untuk naruh-naruh baju. Nah, selain itu juga di sini memiliki nih laci. Nah, laci ini bisa ditaruh untuk surat-surat berharga atau lain-lainnya. Yap. Nah, ini yang aku suka juga dari HD Karya itu memanfaatkan ruang biar tetap estetik, biar multifungsi, biar nggak cuma jadi hiasan doang, tapi ada gunanya. Nah, salah satunya tuh kita bikin interior itu sampai atas, sampai full ke atas. Justru yang di atas itu karena kita nggak punya gudang, nah nggak punya tempat-tempat untuk naruh-naruh koper dan lain-lainnya, kita bisa taruh di atas. Teman-teman, oke. Ini ruangannya sengaja dibikin lebar biar bisa naruh koper. Kemudian juga perkakas-perkakas yang besar kita manfaatkan di sini karena dengan ukuran 40 meter persegi. Gimana caranya biar multifungsi? Ini bahkan nggak cuma di sisi sini, keliling sampai sini nih. Tuh, nice. Dan aku suka juga adalah penempatan dari AC-nya sendiri. AC tepat ada di atas kita, nggak langsung nyebrot ke arah muka. Yang salah itu kalau misalkan kita ngadep tempat tidur di sini, AC-nya di sini, itu salah. Nah, justru dengan AC seperti ini pas banget. Yes, ini aku lupa tadi. Di sini juga udah sedia soket untuk kita charge handphone mungkin. Dan yang aku suka lagi nih, lightingnya kita bisa atur sendiri. Misalkan kita mau nyalain semuanya seperti ini, terang banget. Tapi kalau misalnya kita mau tidur, cukup berapa lampu aja yang kita matikan dan kita nyalakan. Seperti ini nih. Jadi kalau misalkan pas saat malam, ini jadi suasana yang teduh, adem banget. Oke, sesuai janjiku, kita akan melihat ruangan tempat tidur anak. Dan inilah ruang tempat tidur anak. Dadah. Oke, yang pertama nih yang kita lihat di sini ada dua area atas dan area bawah. Ini memanfaatkan ruang karena memang anaknya ada 3. Yang tadi anak pertama, anak ketiga tidur bersama orang tua dan tinggal di sini berarti anak pertama dan juga anak kedua. Nah, untuk tempat tidur ini tuh request dari sang pemilik ingin memiliki tempat yang lega dan juga yang agak nih ada sebagai penghambat untuk anak tidak jatuh ke lantai. Jadi dibikinlah seperti ini. Kemudian ini untuk anak pertama, ini untuk anak kedua. Boleh lihat ke sini yuk. Nah, untuk ukuran tempat tidurnya ukuran 90 udah sangat cukup ukuran tempat tidurnya atas dan bawah. Kemudian nih, ini sandaran tempat tidurnya bisa request sesuai dengan keinginan. Oke, dan HD Karya membuat inisiatif nih seperti ini. Oke, ini tuh selain bisa jadi tempat tidur, tapi juga bisa sebagai tempat untuk belajar. Dimana di sini bisa kita taruh buku-buku, kemudian juga ini ada mejanya untuk belajar, dan di sini juga ada 2 soket. Oke, nice. Dan di sini nih untuk ukuran anak kecil masih sekitaran berapa ya? 1 meter ada ya? Di sekitaran 1 meteran. Jadi nggak terlalu nyesek. Kita akan melihat dari sini.
lemarinya. Oke. Lemari dengan nuansa cermin seperti ini tuh jadi menambah lebih luas dari area ruangnya. Ada kaca satu. Kalau kita buka, nah, oke, seperti ini. Ini ada untuk menggantung pakaiannya. Di atas ada ruangan untuk naruh pakaian juga. Ada laci juga, sama. Dan di sini juga, nih, ada 2 tempat yang ukurannya juga cukup luas. Kalau kita buka lagi, nah, di sini pun untuk si adek juga tersedia banget nih. Lumayan banyak banget dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 sekat yang bisa dimanfaatkan untuk menyimpan pakaian-pakaiannya. Nice. Nah, ini dia nih. Oke. Nah, area ini yang aku suka dari apartemen Tokyo Riverside itu hampir semua ruangannya itu tersinari oleh matahari. Jadi selain kita bisa mendapatkan cahaya dan membuat ruangan itu jadi terang, tapi juga nih kita bisa melihat pemandangan yang indah dari sini. Dan HD karya otomatis, gak perlu pakai gorden yang tebal-tebal, yang bergelombang-bergelombang, yang akhirnya membuat ruangan jadi sempit. Justru dibikin lebih simpel dengan pakai roll band. Nah, tinggal ditarik, diturunkan lagi, dinaikkan lagi. Sesimpel itu. Yes. Ada pertanyaan, kalau toiletnya di mana, Kak? Oke, siap. Baiklah teman-teman, kita akan melihat ke area kamar mandi atau toiletnya. Kamar pertama, kamar kedua, dan ini toiletnya. Cara untuk ukuran toiletnya, ukurannya gede banget. Lihat dari ujung sini. Oke, ujung sini. Jadi mungkin kalau barangkali one day mau naruh mesin cuci pun masih luas, masih bisa banget kok. Nah, kita akan melihat di sini ada apakah yang dilakukan oleh HD karya ketika menyulap ruangan kamar mandi ini jadi lebih estetik. Yang pertama, mengganti lantainya. Nah, dengan lantai seperti ini membuat ruangan jadi lebih terkesan lebih luas dan juga tidak licin. Oke, yang kedua ini. Oke, ini tuh memakai bahan-bahan yang simple tapi juga elegan. Dari mulai showernya kita ada 2 pilihan. Ini showernya sengaja di sini, jadi mungkin biar anak-anak kecil masih bisa menggapainya. Biasanya kita taruh di atas ini biar anak kecil bisa menggapainya. Atau mungkin mirror atau shower juga ada dari atas. Oke. Terus di sini juga ada pilihan, ada untuk air panas, air dinginnya. Nah, lalu di sini ada rak untuk biasanya taruh-taruh sabun dan lain-lain. Lalu, nah, tetap kita harus pakai juga wastafel. Kalau kamar mandi tanpa wastafel kayak masih ada yang kurang. Nah, ini udah tetap ada wastafelnya. Ada cermin di sini juga. Ya, kalau bisa melihat di sini, boleh. Nah, area ini dimanfaatkan sebagai area untuk bisa menaruh-naruh barang-barang kamar mandi, atau mungkin bisa ditaruh juga estetiknya. Kita juga bisa naruh ruang tempat-tempat atau pajangan-pajangan menarik di sini biar terkesan lebih estetik. Oke. Cukup mungkin ya kalau untuk kamar mandi. Ada lagi yang kurang? Silahkan tulis di komen. Nah, setelah ini kita akan melihat lagi ke area sebelah sini. Ya, yes, tadi kita udah review beberapa ruangannya, tapi justru yang paling penting banget nih, yang utama kita belum review. Nah, kita akan lihat nih di sini yang HD karya lakukan adalah mengganti lantai ini tuh biar terkesan lebih kece, estetik, memakai SPC. Sebenarnya ada pilihan juga, selain memakai SPC bisa juga memakai vinyl. Tergantung keinginan dari teman-teman. Nah, karena sang pemilik pengen memakai SPC, perbedaannya mungkin SPC dan vinyl. Kalau vinyl itu kan kita biasanya pakai lem.
Nah, kalau SPC itu tidak memakai lem, jadi bentuknya seperti puzzle yang akan menyambungkan satu dan yang lainnya, seperti itu. Nah, beberapa ruangan-ruangan sudah kita review. Mungkin bertanya-tanya, kira-kira kalau ngedesain seperti ini harganya berapa sih? Jujur aku deh, iya kan? Sama, saya juga pengen tahu berapa ya kira-kira harga yang dihabiskan untuk merenovasi interiornya sekece ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung undang saja sang interior dan juga yang merencanakan ini semuanya. Selamat siang, Mas Huda. Siap. Oke, silakan duduk Mas Huda. Kita ngobrol nih. Mungkin teman-teman pada pengen tahu nih kalau renovasi interior seperti ini tuh harganya kira-kira berapaan? Nah, kalau untuk masalah harga itu sebetulnya opsional ya, tergantung mulai dari bahannya, dari kualitasnya, sama mau sepertinya kayak kabinet ya itu mau tempel luar dalam atau yang dalam menggunakan melaminto gitu. Jadi untuk harga itu bisa menyesuaikan. Iya, bisa menyesuaikan. Jadi sesuai request gitu. Nah, contohnya misalkan untuk backsplash ini itu mau menggunakan bahan apa gitu kan. Nah, kalau ini kan kita menggunakan full marmer karena ownernya ini minta kelihatan supaya mewah. Elegan banget ya kalau pakai. Iya, pasti. Granit ini tuh. Kemudian ada juga mungkin bisa kita alternatif juga udah pakai granit ininya mejanya, cuman ini bisa pakai keramik ya. Ada juga kan keramik yang lebih kelihatan elegan juga. Iya. Karena itu bisa menyesuaikan keinginan dari teman-teman semuanya. Untuk masalah budget itu opsional. Jadi kita bisa discuss mungkin. Kalau misalkan nih saya cuma punya budget sekian puluh juta, kan bisa nggak? Bisa banget. Ya. Kita itu tidak ada minimum harga. Jadi misalkan memang mau isi kitchen set doang, nah itu pun juga bisa gitu. Oke, jadi nggak harus semuanya bagian. Jadi kayak saya cuma punya nih 5 juta, bisa nggak ya buat ini doang nih? Bisa. Kabinet doang. Iya. Kita nggak pilih-pilih kalau gitu. Ada juga yang misalkan memang dari apartemen itu pasang kitchen set doang, itu ada juga. Gitu. Tapi kalau misalkan mau semuanya lebih baik. Lebih bagus karena kalau semuanya kan udah pasti tertata ya. Betul. Jadinya juga nanti furniturnya itu akan menyesuaikan dengan peralatan-peralatan rumah tangganya. Jadi kadang-kadang nih yang bikin jadi kurang menarik kalau misalkan kita punya apartemen atau rumah yang sini mejanya beli di interior sebelah sana, meja sini kita beli di tempat yang lain. Nah, ada beberapa juga yang seperti itu. Jadi kalau misalkan nih dari entah beli jadi ataupun dari interior lain itu jatuhnya itu gak nyambung gitu. Jadi misalkan yang tadinya di sini untuk tempat apa gitu, jadi malah berantakan. Karena penempatan itu kan sangat penting ya. Untuk ruangan yang nggak luas ya, nggak besar. Nah, kita kan harus bisa menatanya gimana caranya supaya tetap nyaman gitu. Jadi semua aktivitas masih bisa gitu. Dan seperti yang tadi yang dibikin tuh multifungsi banget ya semuanya. Untuk meja ini kan multifungsi gitu. Ini andalan kita ini. Kalau apartemen kita udah pasti pakai ini guys. Yes, benar banget karena multifungsi banget ya gitu. Nah, bahkan kalau misalkan satu apartemen semuanya didesain itu justru bisa menyesuaikan dari seperti ini ya. Jadi semua itu jadi warnanya tuh senada gitu. Dari lantainya warnanya dari lantai, kemudian juga kabinetnya semuanya itu warnanya sama gitu ya. Jadi lebih estetik tentunya. Nah, untuk panel ini kan juga sama nih. Panel ini kita menggunakan cermin grey gitu. Jadi cerminnya bukan yang bening. Kalau cermin bening kan kesannya kurang mewah ya, tapi dengan adanya kita menggunakan cermin grey ini ruangan itu jadi kelihatan lebih mewah dan estetik gitu kan. Setuju. Justru ini juga salah satu cara untuk buat estetik karena kan aslinya adalah beton aja gitu. Oke, nice, menarik. Oke, nah Mas, mungkin ada teman-teman juga yang nanya, ini Dekarya itu interiornya aja, atau misalkan bisa juga lebih dari interiornya? Bisa banget. Contohnya apa aja? Contohnya kita bisa renovasi ya. Kita mau renovasi kecil ataupun besar itu bisa.
Oke, karena pengalaman saya sudah pernah renovasi di rumah saya pribadi. Iya. Dan alhamdulillah luar biasa. Sampai saya ini Aman. udah berkali-kali banget nih bersama Mas Huda. Iya, ini nanti next kita akan proyekan lagi nih. Nanti bisa main ke tempat saya ya. Gitu. Oke, gitu aja mungkin ya. Iya. Ada lagi yang disampaikan mungkin dari Mas Huda. Nah, untuk teman-teman yang mau custom interior ataupun yang mau renovasi atau lihat-lihat saja dulu juga boleh gitu ya. Lihat di Instagram kita ya di @hd_karya guys gitu. Nah, oke, mungkin sekian dulu ya. Siap, terima kasih banyak Mas Huda. Iya. Luar biasa banget nih karya-karyanya, emang sesuai dengan namanya. Siap. HD Karya, Huda Karya. Karena karya-karyanya itu gak pernah ketinggalan zaman, selalu up to date, mengikuti perkembangan zaman. Siap. Dan yang selalu aku suka banget kalau misalnya di rumahku sendiri ya, aku selalu calling Mas Huda, ini aku mau bikin ini, Mas Huda mau bikin ini. Karena apa? Jadi nyicil tapi dia bisa jadi semua itu jadi senada gitu loh. Yeah. Dan misalkan nanti nih next aku di rumah aku mau upgrade lagi nih ruangan tempat tidurnya, ganti lagi wall panelnya, apanya, gampang banget. Dan kenapa aku suka nih kalau aku pribadi ya? Pertama, pengerjaannya rapih banget. Detail-detailnya itu dibandingkan yang lain-lainnya rapih. Yang kedua yang aku suka lagi adalah kita bisa discuss. Misalnya aku punya budget sekian, kemudian Mas Huda menyarankan ya udah kalau punya budget sekian mendingan pakai yang ini aja bahannya. Ini bisa lebih bisa lebih mengcover lah ya karena budgetnya segini. Tapi cuman tetap ada kelebihan dan kekurangan pastinya. Tetap di situ sampai sekarang masih aman dong. Betul. Selalu masih tahu kelebihannya ini, kekurangannya ini. Jadi sangat terbuka. Yang ketiga adalah pengerjaannya cepat gitu ya. Terus yang terakhir yang aku suka lagi dari HD Karya ini tuh tadi budget bisa menyesuaikan. Kadang-kala kalau aku dulu nih pernah coba tanya ke interior yang lain tuh langsung dipatok harus ada budget segini gitu. Sedangkan aku nggak mampu, belum dapat nih segitu tuh. Justru dianya udah nggak mau. Kadang-kala nih aku misalkan aku naruh budget lagi segini nih, dia nggak mau mengerjakan. Nah ini makanya boleh teman-teman langsung aja di follow dulu nih. Siap, ya. Instagramnya. Instagram kita ya guys ya. Boleh di follow dan juga nanti bisa dihubungi di situ ada kontaknya. Ya. Oke, cukup. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan one day kamu juga bisa mempunyai hunian estetik dengan interior yang berkarya elegan dan mewah bersama Huda Karya. Siap. Assalamualaikum. Dah.